umat harus belajar bahwa sumber agama itu bukan mazhab. Sumber agama itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Maka segala perbedaan yang ada dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, karena tidak ada satupun dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti mazhab. Ingat, mazhab tidak terlarang dalam syariat ya, tetapi tidak ada satu dalil secara implisit maupun eksplisit menyuruh kita untuk mengikuti imam mazhab. Bahkan imamnya mazhab pun melarang kita taklid kepadanya ya. Segala persoalan Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli. Jika kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, kita nggak bisa maksa Ustadz bicara menurut apa yang dia fahami dan dia yakini. Kita nggak bisa maksakan Ustadz mengikuti apa yang tren di masyarakat, kan nggak mungkin juga. Itu namanya Ustadz Sontoloyo juga kan. Jadi Ustadz menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui kan, bahwa kapasitas keilmuan dia sebatas itu, dia kasih tahu. Kalau kemudian nampak memunculkan perbedaan, bukan Ustadz yang salah kan. Sekarang saya tanya, misalnya ada bapak-bapak selama ini meyakini A menurut mazhab Syafi'i, kemudian ada Ustadz mengatakan pendapat Imam Syafi'i itu lemah, dasarnya A, B, C, D, E, yang raja adalah ini. Sebenarnya Ustadz yang salah atau respon kita yang berlebihan? Ini biasa umat yang berlebihan. Ya, Ustadz tidak mungkin berceramah untuk mencerai-beraikan umat, kecuali Ustadz gila itu namanya. Paham ya? Tapi kan Ustadz mau menjelaskan perbedaan mazhab menurut yang dia imani kan, menurut yang dia fahami kan. Ya, kalau kemudian terjadi perbedaan, umat yang harus bijak. Satu, yang Ustadz dijawab itu menurut pemahaman Ustadz. Maka Anda sikap bijak kita apa? Kalau Anda meyakini apa yang disampaikan pendapat Ustadz, Anda ikuti ya, tanpa perlu mengkultusnya. Hebat Ustadz, nggak usah keles, paham? Kalau kita tidak sependapat, yakin aja apa yang sudah Bapak jalani tanpa perlu memusuhi Ustadz yang berbeda dengan kita. Saya kira tidak perlu ada perbedaan kan? Nah, umat yang diedukasi supaya bisa menerima perbedaan, paham? Bahwa tidak mungkin mempersatukan semua orang sama, tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita umat yang belajar bijak menyikapi perbedaan. Satu, terbiasalah untuk bertanya kepada Ustadz, mana yang paling rajih. Makanya Ustadz kalau jelaskan perbedaan pendapat ulama, ya Ustadz berusahalah untuk menjelaskan mana yang lebih kuat, dikemukakan dalil-dalilnya. Kalau kemudian kita sependapat, ingat, jangan karena kita terikat emosional dengan guru itu, jangan. Itu taklid namanya. Paham? Kita menerimanya karena memang hujahnya jauh lebih kuat daripada hujah orang yang dia bantah tadi. Nah, kalau kita tidak sependapat dengan hujah yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kita nggak usah membencinya kan, nggak usah memfitnahkan dasar Wahabi, lo kan susah jeriput masalah kan. Kan ini masalah Pak. Ya Bapak ya katakan apa? Udah, saya seperti ini dari dulu sudah begini, ya udah seperti ini.